bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom bagi kita semua. Di Minggu Paskah subuh saat ini kita penuh sukacita karena Tuhan masih berkenan memeliharakan kehidupan kita sampai pada saat ini. Dan berita Paskah untuk kita hari ini dari Injil Markus pasal 16, dimulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, juga karena takut. Sampai semikian jauh pembacaan nas firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, dikatakan dalam nats ini, dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Pagi-pagi benar, pagi-pagi sekali, saat fajar menyingsing, atau yang bagi kita dalam bahasa Batak sering kita sebut buha-buha ijuk. Saat itulah para perempuan ini yang sebelumnya telah mempersiapkan segala sesuatu untuk merempah-rempahi, meminyaki jenazah Tuhan Yesus yang sudah dibaringkan di kuburan. Saat fajar menyingsing ini menunjukkan dalamnya cinta kasih, besarnya kasih sayang mereka kepada Yesus yang sudah meninggalkan mereka. Mereka bingung, mereka tidak mengerti, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi.
Sehingga kita boleh melihat dalam nats hari ini perkataan mereka yang penuh dengan keraguan. Siapa yang akan menggulingkan batu itu? Itulah pertanyaan yang dikatakan oleh para perempuan yang begitu mengasihi Tuhan Yesus ini. Minggu pertama, pagi-pagi sekali, mereka begitu bersemangat untuk pergi ke kubur Tuhan Yesus, melakukan apa yang sudah mereka rencanakan, menunjukkan betapa mereka sangat mengasihi Yesus. Tetapi ketika mereka di tengah jalan, mereka baru tersadar bagaimana nanti mereka bisa masuk ke dalam kubur Tuhan Yesus yang ditutupi oleh batu yang begitu besar dan telah dimeterai. Mereka tidak tahu. Mereka bingung. Apa mereka sanggup? Tentu saja tidak. Mereka hanya perempuan. Kalau kita perhitungkan berat mereka 60 kilogram. Mungkin satu orang atau 70 kilogram. Hanya mereka bertiga, tidak ada yang lain. Sementara perkiraan beratnya batu penutup kubur Tuhan Yesus itu mencapai 1,5 sampai 2 ton. Wah, tidak mungkin. Namun kekhawatiran mereka tidak menghalangi mereka untuk terus lanjut dalam langkah mereka mewujudkan apa yang menjadi keinginan hati mereka. Dan dalam rasa sedih, dalam rasa bingung, ketidakmampuan mereka untuk berbuat seturut dengan rencana mereka, akhirnya mereka tiba di kubur Tuhan Yesus. Ya, memang kematian Yesus yang telah meninggalkan kesedihan yang begitu mendalam di hati mereka. Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, serta Salome. Mereka tidak menduga bahwa ketika mereka tiba di tempat di mana Tuhan Yesus dikuburkan, ternyata batu pintu kubur itu telah terguling. Dan kubur Yesus telah terbuka. Tetapi mereka tidak menjumpai mayat Yesus di dalamnya. Melainkan mereka menjumpai seorang muda yang memakai jubah putih, yang memberitahukan kepada mereka bahwa Yesus tidak ada lagi, sebab Yesus telah bangkit. Orang muda itu memberikan pesan agar mereka memberitahukan kepada para murid Tuhan Yesus yang lain bahwa dia sungguh telah bangkit dan dia akan mendahului mereka ke Galilea. Dikatakan tadi di dalam ayat 5 sampai ayat yang ke-7. Perkataan ini mengandung dua pengertian. Yang pertama, bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup, mau tidak berkuasa atasnya. Kuasa Allah telah membangkitkan Yesus. Dan Yesus adalah sumber hidup itu sendiri.
Ia telah menang atas maut. Karena itu ia tidak lagi berbaring di tempat kematian. Itu hal yang pertama. Lalu hal yang kedua, kalau tadi hati ketiga para perempuan itu dirundung oleh duka yang mendalam, kesedihan, kebimbangan, keraguan, kegentaran, dengan kebangkitan Yesus telah berganti menjadi sukacita. Sinar Paskah mulai bercahaya, kegelapan telah mulai sirna. Dan saudara yang terkasih, patutlah kiranya untuk kita saat ini, kita yang mendengar berita Paskah pada pagi hari ini, bila kita pun sekarang menyambut berita tentang kebangkitan Yesus dengan iman, pengharapan yang sungguh, pengharapan yang hidup, bahwa Yesus adalah Allah yang penuh kuasa, Allah yang hidup selamanya. Kebangkitan Yesus memberikan kepada kita pengharapan akan masa depan yang gemilang. Semua tantangan dan pergumulan tidak lagi kita hadapi dengan perasaan putus asa, melainkan dengan keyakinan dan harapan. Yesus telah menang atas kuasa dosa dan maut. Saudara yang terkasih, seperti yang terjadi kepada para perempuan di dalam nats ini, demikian juga yang berlaku bagi kita orang yang percaya. Kebangkitan Yesus menjadi jawaban atas pergumulan dan masalah yang mereka hadapi saat itu. Dan kita pun mengimani bahwa kebangkitan Yesus juga menjadi jawaban bagi pergumulan yang kita hadapi dalam hidup kita. Kuasa kebangkitan Yesus menjadi solusi bagi banyaknya pertanyaan dalam pemikiran dari ketidakmengertian kita. Kebangkitan Yesus menjadi jawaban atas kebingungan, atas berbagai permasalahan kita, bagi persoalan-persoalan dalam hidup kita, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang masih terus merebak sampai pada saat ini. Yakinlah, imanilah bahwa Allah berkuasa atas segalanya. Allah berkuasa menyatakan kebesarannya ketika kita terus berpengharapan bahwa pandemi ini, virus ini akan segera lenyap oleh kuasa Tuhan. Maut telah dikalahkan. Segala duka, bimbang, rasa khawatir, kesedihan, penderitaan akan berganti menjadi pengharapan dan sukacita dalam kemuliaan Tuhan. Selamat Paskah, selamat merayakan kemenangan iman di dalam kasih Tuhan. Amin.